Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat yang walafiat ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik simulasi dan data mining. Sesuai flow untuk pertemuan teknik simulasi data mining pada pertemuan ketiga yaitu I think yang sebelumnya sudah dibuka dengan perkenalan teknik simulasi dan data mining, kemudian di pertemuan kedua ada simple queue dengan Excel. Nah, yang ketiga ini kita akan belajar menggunakan aplikasi I think yaitu Dynamic System using I think apps. Nah, sebelumnya diskusi kita hari ini kita akan membahas mengenai pengertian sistem, kemudian pengertian sistem dinamik. Yang kedua, kita akan belajar mengenai dasar elemen pada Ithing, yaitu meliputi tab dan toolbar. Dan yang ketiga, akan memaparkan studi kasus, yaitu gudang perusahaan Pak Freddy dan konversi menit ke jam dan ke hari. Nah, apa itu dynamic system? Dynamic dan sistem ya, di sini ada dua kata. Sistem adalah sekumpulan elemen atau sesuatu yang saling terhubung dan tentunya memiliki tujuan. Sedangkan dinamis atau dynamic itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Sehingga sistem dinamik dapat diartikan sekumpulan sistem yang memiliki tujuan namun berdasarkan waktu. Seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita menggunakan aplikasi iThink. Nah, iThink itu apa? iThink itu adalah salah satu software teori simulasi yang memungkinkan user untuk merancang model sesuai dengan perilaku secara dynamic dalam suatu waktu. Nah, dinamika sistem ini bisa memberikan atau bisa diberikan contoh yaitu ketika kita mensimulasikan kematian dan suatu populasi seperti itu. Dan iThink pun bisa mensimulasikan hal tersebut. Jika kalian penasaran ataupun ingin belajar, saya akan melampirkan link untuk belajar mengenai populasi dan kematian yang bisa disimulasikan dengan aplikasi iThink ataupun aplikasi yang lain, contohnya Fansim ataupun Prosim dan yang lainnya. Jadi model simulasi yang ada di sini atau pada pertemuan kali ini adalah kita tujukan untuk menggunakan aplikasi iThink. Nah, iThink juga dapat membantu pengguna untuk penyusunan causal loop diagram seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk populasi dan kematian itu bisa dibuat causal loop diagramnya di mana si causal loop diagram ini mengungkapkan struktur suatu sistem. Jadi untuk perilaku ataupun periode tertentu. Misalnya ketika populasi sekian, maka kematian akan sekian. Ataupun dibalik kematiannya sekian, nanti akan ada populasinya seperti apa. Apakah populasinya akan turun atau tidak dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dari kurun waktu 10 tahun, kita bisa melihat model simulasinya. Nah, sebelumnya untuk aplikasi iThink, ini adalah tab utama yang memang saya sampaikan terlebih dahulu karena ini sesuatu hal yang krusial ya atau penting. Jadi jangan sampai salah menempatkan model sistem nantinya. Nah, yang pertama itu interface, tab interface. Nah, tab interface itu untuk membuat QE. Nah, yang kedua itu ada tab map, yaitu merancang simulasi, dan usahakan untuk merancang simulasi itu ada di tab ini, agar lebih rapih saja ya. Kemudian yang ketiga itu untuk model, kita analisis sistem data, di mana kita melihat apakah ada deklarasi yang eh, belum sesuai ataupun deklarasi yang masih kosong seperti itu. Kalau deklarasi atau simbol yang belum dimasukkan angka ataupun belum dideklarasikan sesuatu itu akan memuat tanda tanya. Nah, ini kita bisa lihat di tab model. Kemudian equations, di sini kita bisa mendeklarasikan data ataupun angka yang sebelumnya juga bisa dilakukan di tab model, tapi di tab equation pun tentu masih bisa ataupun bisa diedit. Equation ini akan secara otomatis atau by default menampilkan rumus ketika kita sudah membentuk suatu model simulasi. Nah,
Untuk simbol yang ada di iThing ataupun toolbarnya di setiap tab itu akan terus muncul dari tab interface, tab map, dan tab model, kecuali tab equations ya. Ada stock, ada flow, ada converter, action center, modul, kemudian ada sector frame hingga button gitu. Jadi untuk toolbar-toolbar ini memang mencirikan ataupun mempunyai fungsi-fungsi khusus yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian baca pada modul yang sudah disertakan. Nah, untuk studi kasus, ada dua. Yang pertama adalah gudang Pak Freddy, di mana Pak Freddy ini mempunyai gudang makanan berkapasitas 1.500 dus, dan permintaan setiap bulannya adalah 1.000 dus makanan. Dan biasanya Pak Freddy ini menyediakan 1.200 dus makanan. Lalu bagaimana kapasitas gudang Pak Freddy setelah 1 tahun? Nah, tentunya kita bisa menentukan permintaan dan persediaannya. Kita bisa simulasikan menggunakan aplikasi iThing. Yang kedua, ada studi kasus yang mengenai konversi menit ke jam dan ke hari. Ini mohon maaf ya, kurang keterangan hari. Konversi menit ke jam ke hari, di mana ataupun diketahui 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 hari itu 1.440 menit. Bagaimana simulasinya? Bagaimana jika kalian ditanya 7 jam itu setara dengan berapa menit? Seperti itu. Jadi nanti untuk simulasinya bisa dilihat setelah bagian ini ya. Kita nanti coba praktekkan satu persatu. Tapi untuk kesempatan kali ini saya mulai studi kasus yang kedua, karena memang studi kasus yang kedua ini cukup rumit ya, karena ada logika yang ditambahkan di setiap model-modelnya. Kemudian ada juga beberapa settings yang harus dilakukan. Nah, untuk yang studi kasus Pak Freddy yang gudang tadi disertakan di chapter yang kedua setelah studi kasus kedua, karena memang lebih mudah seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi siapkan aplikasi iThing-nya. Nanti kita coba sama-sama untuk mempraktekkan. Jadi jika terlalu cepat, kalian bisa pause ya videonya. Siapkan untuk aplikasinya. Mari kita buka aplikasi iThing. Nah, ini adalah tampilan antarmuka yang awal ketika teman-teman sudah masuk ke aplikasi iThing. Di sini disuguhkan 4 tab yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu ada interface, ada map, ada model, dan equations. Itu untuk setiap fungsinya tolong diingat-ingat ya. Nah, di sini juga tersedia ada toolbar yang ada di sini dari setiap tab ini. Di bagian tab interface ada toolbar process frame hingga toolbar dynamite. Kemudian untuk yang map, kemudian model, dan equations ini juga toolbarnya juga masih muncul ya untuk ketiga tab kecuali yang equations. Nah, kita akan mulai membuat model simulasi untuk studi kasus yang kedua, yaitu konversi menit ke jam dan ke hari. Pertama-tama yang kita lakukan adalah klik tab map. Di sini kita untuk mendesain sistem. Nah, di sini kita butuh adanya stok. Di mana stok ini nanti kita akan butuhkan untuk mendeklarasikan jumlah menit. Kemudian flow, kita klik, kemudian tarik masuk sini hingga tampilan seperti ini, baru dilepas ya. Kalau sudah, kita karena ingin mengkonversikan dari menit ke jam dan ke hari, kita juga butuh converter berjumlah 2 dari di sini, kemudian dan di sini. Mari kita deklarasikan satu-satu. Kita ubah namanya terlebih dahulu untuk lebih mempermudah. Nah, klik untuk simbol flow. Pada default names, kita klik di sini, kemudian kita rename. Kita beri nama menit. Kemudian di sini, kita klik, perhatikan kursor, kita edit menjadi jumlah menit. Di sini adalah
jam. Dan di sini adalah hari. Ini belum bisa dilakukan konversi karena kita masih butuh action connector. Dari sini kita tarik hingga tampilan simbol berbentuk seperti ini baru dilepas. Satu lagi dari jam ke hari seperti ini baru dilepas. Nah, ini adalah simbol ataupun model, simulasi model yang sudah kita buat tadi. Lalu kita menuju ke tab model. Di sini akan terlihat tanda tanya, yaitu sesuatu ataupun simbol-simbol model ini tuh belum ada deklarasinya. Lalu kita coba untuk mendeklarasikan menit ya. Menit, double klik ya di sini. Kita input untuk menit ini yaitu 60. Kalau sudah, klik OK. Kita cek 60 ya. Kemudian jumlah menit. Perhatikan di sini allowable input. Kita pilih menit dibagi 60. Maaf sebelumnya. Jadi untuk jumlah menit ini kita deklarasikan sebesar 60. Artinya kita telah mendeklarasikan 60 tadi di flow menit ya. Jadi kita langsung di allowable input ini kita masukkan inisialnya menit. Klik OK. Lalu pada jam kita masukkan jumlah menit dibagi 60 ya. Kenapa dibagi 60? Karena jumlah menit itu 60, 1 jam itu 60 menit. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya yang terakhir yaitu hari. Pada required input ini kita klik jam dibagi 24. Jika teman-teman mengikuti yang ada di modul, ini bisa langsung diklik OK. Nanti kita akan mengubah ataupun menyisipkan logika if then-nya pada tab equations. Gitu. Tapi untuk pada tutorial kali ini, saya akan mempersingkat. Jadi di sini bisa langsung dideklarasikan. Di mana kita bisa mendeklarasikan if then di sini. Pertama-tama, kita pada built-in cari if, klik, lalu buka kurung dan kurung tutup. Di sini kita klik required inputnya itu adalah jam. Sama dengan 24. Nah, kalau sudah, tekan enter. Cari then di bagian built-in ini. Then spasi 1. Kemudian enter. Kita cari else. Seperti ini. Kita hapus tadi karena switch-nya ini keklik, jadi else-nya ini adalah 0 ya. Jadi jika nanti ada jam itu berjalan 24 jam, maka itu adalah hari. Sisanya itu bukan. Logikanya seperti itu. Baru kita klik OK. Nah, ini adalah model simulasi yang sudah terbangun. Di sini kita sudah bisa
menjalankan model kita. Karena sudah tidak ada tanda tanya ya di masing-masing simbol ini. Kita menjalankan simulasi ini bisa melalui tombol run yang di sebelah kiri bawah ini. Nah, yang di sini ini adalah speed run ataupun run speed. Jadi semakin ke kiri maka semakin lambat tampilannya, kalau semakin ke kanan itu semakin cepat ya. Mari kita coba. Kita klik run. Nah, ini tanda simulasi sudah dijalankan. Nah, sebenarnya ini model simulasinya sudah jadi, namun belum bisa dilihat atau belum bisa direpresentasikan hasilnya. Untuk itu, kita tampilkan hasilnya menggunakan table yang pertama. Klik table pad ini, klik table pad. Kemudian tempatkan di mana kalian akan menempatkannya, itu bebas. Misal di sini ya. Nah, jika sudah fix, kita klik yang simbol hitam ini, seperti kunci ya. Kalau sudah, double klik. Nah, pada bagian allowable ini, kita masukkan jumlah menit, kita urutkan. Lalu kita masukkan jam, dan masukkan hari. Di sini kita bisa memberikan title atau judul, misalnya konversi menit ke jam ke hari. Font size-nya kita buat 12. Nah, kalau sudah, klik OK. Kita coba run ya. Nah, ini adalah hasilnya. Namun, karena kita ini untuk mengkonversi jumlah menit ke jam dan ke hari, bagaimana tujuannya adalah bagaimana kita tuh mengetahui bahwa satu hari itu 24 jam dan satu hari itu 1440 menit seperti yang sudah diketahui dalam soal. Namun, kita pada tampilan ini ataupun pada tabel ini tidak merepresentasikan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengatur range space dan run space. Nah, untuk keduanya ini bisa diatur di sini. Di tab run, kemudian klik run specs. Setelah itu, pada from, itu kita ketik 1, dan to, itu kita ketik 24, karena kita hanya 24 jam ya. Nah, di sini kita pilih other, kemudian di sini time, untuk run mode dan interaction mode, ini kita buat normal saja. Kemudian integration methodnya kita bikin Euler method, kemudian kita oke ya. Untuk di sini tidak perlu setting yang terlalu banyak, klik oke. Nah, kita settings lagi untuk range spec. Pada range spec, di sini jumlah menit, karena dalam satu hari itu ada 1440 menit. Makanya di sini kita jadikan nilai min-nya itu 0 dan nilai max-nya itu adalah 1440 menit. Seperti ini. Kalau sudah, menit itu minimalnya 60 dan maksimalnya 60 juga. Untuk hari, itu karena cuma satu hari, kita klik untuk hari, itu kita buat 0 dan 1. Di sini kita ganti nilai maksnya yaitu 1. Untuk jam, kita buat yaitu 1 sampai 24. Karena kan satu hari itu 24 jam. Jadi ini tuh merupakan range daripada jam. Jadi jangan sampai satu hari itu ada 36 jam misalnya seperti itu. Jadi pastikan bahwa satu hari itu adalah 24 jam. Oleh karena itu kita harus melakukan scale ataupun min max-nya itu harus di-setel untuk 1 hingga 24. Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah, kita klik OK.
kita bisa melakukan ataupun menjalankan ulang untuk melihat hasilnya apakah benar atau tidak, yaitu dengan klik tombol run. Kita coba. Nah, ini adalah hasilnya. Mari kita analisis. Ini logikanya adalah 1 jam itu 60 menit. 2 jam itu 120 menit, kemudian 3 jam itu 180 menit. Ini akan langsung terus bertambah secara sekuensial ya. Nah, ini kenapa harinya 0? Karena 1 jam itu bukan berarti 1 hari kan. Karena 1 hari itu 24 jam. Oleh karena itu kita coba scroll ke bawah. Baru setelah nilai mencapai 24 jam dan jumlah menitnya 1440 seperti yang sudah diketahui di awal soal ataupun kasus, nilai hari ini berubah menjadi 1. Seperti itu konversinya. Nah, barangkali teman-teman mau menambahkan grafik, tinggal tambahkan saja di bagian sini. Klik Grab Path, kemudian tempatkan grafiknya di tempat yang kalian suka. Saya coba di sini. Kalau sudah fix, kalian bisa klik tombol hitam ini atau kunci. Ini sepertinya terlalu ke kanan ya. Kita coba di sini. Nah, kita tempatkan. Double klik untuk grab path di sini untuk grafisnya. Seperti tadi kita masukkan jumlah menit, kemudian jam, dan ke hari. Pada bagian tipe grafis ada time series, scatter bar, dan sketchable. Karena kita berhubungan dengan waktu atau sistem dinamis, akan lebih baik kita menggunakan time series. Nah, pada di sini title kita ganti menjadi konversi jam, konversi menit ke jam ke hari. Di sini ada juga beberapa setting, yaitu untuk menebalkan garis nanti. Kalau saya lebih suka yang tebal, jadi saya cek untuk thick lines. Kemudian displaynya pastikan juga from 1 to 24. Kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini hasilnya. Dan kita coba jalankan ulang. Nah, bisa dilihat di sini adalah grafiknya itu linier. Jadi, pertambahan jumlah menit dengan adanya hari itu berjalan beriringan. Misalnya seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, kalau untuk 1 jam itu berarti 60 menit, untuk 2 jam itu 120 menit, seperti itu. Kalau misalnya ada juga yang suka menambahkan tombol, bisa juga ditambahkan di bagian ini, yaitu klik button ya. Klik button di sebelah sini. Lalu kita tempatkan button ke tempat yang diinginkan. Misalnya di bagian sini. Nah, nanti akan langsung muncul untuk settingan button. Di sini kita teks, ini kita ganti untuk button menjadi run misalnya, untuk menjalankan sistem. Nah, pada menu, kita pastikan juga menunya untuk run. Jangan sampai tulisannya run, tapi menunya adalah pause. Nah, di sini ada button appearance, ada opaque, ada transparent. Kemudian kita bisa membuat buttonnya itu lebih suka yang menyudut ataupun yang rounded, atau yang rounded ataupun menyudut ini. Kalau saya suka yang round. Kemudian kita juga bisa import picture dari clipboard ataupun dari file, nanti bisa dihubungkan ke file manager misalnya. Kemudian kalau tidak ada yang ditambahkan, baru kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur nih ukuran daripada tombolnya, mau sebesar apa, itu bisa diatur oleh teman-teman sendiri. Kalau sudah,
baru kita jalankan lewat tombol ini ya. Silakan, mari kita klik. Nah, ini sudah berjalan ya untuk simulasinya. Nah, bagaimana dengan penambahan tombol-tombol yang lain? Di modul sudah dijelaskan juga caranya seperti apa. Jadi cukup mirip ya dengan cara yang menambahkan tombol run ini. Tinggal diganti saja fungsinya. Misal untuk tombol pause berarti menunya juga harus pause. Kalau untuk yang restart juga harus restart. Seperti itu teman-teman. Jadi simulasinya sudah terbentuk untuk konversi menit, jam, dan ke hari, dan ini adalah tampilan GUI-nya agar lebih mudah kita operasikan, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita bisa menyimpan filenya itu ke dalam bentuk file ITM ya, bisa save as di sini, kita tempatkan di sini, misalnya diberi nama konversi menit ke jam ke hari. Extensionnya itu ada iThing document, jadi kalian bisa menempatkan file ini dimanapun yang kalian suka. Kalau sudah, klik save. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas ataupun ada mungkin dosen yang meminta untuk file ITM-nya, kalian bisa save dalam bentuk format ITM, dokumen seperti itu. Oke, untuk tutorial yang studi kasus yang kedua sudah selesai. Selanjutnya mari kita ke studi kasus yang pertama, yaitu perusahaan Pak Freddy atau gudangnya Pak Freddy yang mempunyai persediaan dan permintaan. Baik, kita akan masuk ke simple case yang pertama, yaitu perusahaan Pak Freddy ya. Mari kita siapkan dulu software iThing-nya. Nah, ini untuk recap dulu ya. Interface, untuk tab interface yaitu untuk menggambar GUI ataupun menampilkan GUI, kemudian yang map untuk menyusun model, map dan model di sini untuk membuat simulasi modelnya, dan yang terakhir adalah untuk kita melakukan logical ya untuk tab equations. Nah, tadi diketahui di dalam soal, kita recap lagi. Pak Freddy seorang pengusaha dan mempunyai gudang sendiri di rumahnya untuk mendukung usahanya. Jadi Pak Freddy itu mempunyai gudang makanan berkapasitas 1.500 dus makanan, di mana permintaan barang setiap bulannya itu adalah 1.000 dus. Pak Freddy biasanya menyediakan 1.200 dus di dalam gudang makanannya tersebut setiap bulannya. Nah, ini diketahui per bulannya kan seperti ini ya. Nanti kalau kalian mau minta PDF-nya, akan saya sertakan di link pada deskripsi. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi iThing. Di sini kita butuh stok. Sebelumnya saya siapkan magnifier. Nah, di sini kita menggunakan stok. Kemudian ada flow. Nah, ini flow-nya dari keluar masuk ya. Dari keluar masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita butuh flow lagi, tapi dari dalam keluar. Jadi kita tempatkan di tengah, lalu keluar seperti ini. Oke, setelah itu kita beri nama. Di sini adalah persediaan. Kemudian di sini adalah gudang. Dan yang terakhir adalah permintaan. Nah, untuk persediaan, gudang, dan permintaan sudah terbentuk, di mana persediaan di sini akan dimasukkan ke dalam gudang, dan dari gudang ketika ada permintaan maka diambilnya dari gudang ya.
untuk model bisnis ini. Lalu pada tab model seperti biasa kita deklarasikan persediaannya yaitu 1.200. Bisa menggunakan keyboard yang ada di sini, bisa juga langsung diketik menggunakan keyboard pada komputer atau laptop kalian. 1.200 persediaan per bulannya ya. Lalu klik OK. Untuk gudang Pak Freddy itu hanya bisa menampung 1.500. 1.500. Dan permintaannya per bulannya tadi berapa? Yaitu 1.000. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah tidak ada tanda tanya lagi. Oleh karena itu, kita bisa mulai menjalankan simulasinya. Semacam ini ya. Nah, tapi karena tidak keluar informasi apa-apa, maka kita pada tab interface, kita membutuhkan tabel agar lebih mudah. Di sini kita tidak mengatur run space ataupun range space-nya ya. Tapi kita coba untuk mengatur run space-nya deh. Jadi di sini kita from 1 to 12 karena 1 tahun kan. Setelah itu di sini kita bisa memilih, bisa month, bisa year. Tapi kita pilih month. Kemudian klik OK. Nah, kita masukkan table path di sini. Kita tempatkan. Lalu klik ikon key di sini hitam kalau sudah fix. Kemudian double klik. Kita masukkan yang pertama dari allowable ini. Ke selected itu kita pilih permintaan. Kemudian persediaan dan yang terakhir gudang Pak Freddy. Di sini kita berikan judul simulasi gudang Pak Freddy. Font size-nya yaitu 12. Use month name, kalau misal mau menggunakan tampilan Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu. Ada bulan, kita bisa menggunakan use month name untuk menampilkan nama-nama bulan. Nah, baru kita klik run. Ini adalah hasilnya. Nah, kita bisa melihat informasi di sini sebelumnya. Kita lihat dulu. Kapasitas gudang Pak Freddy itu hanya 1.500. Sedangkan di sini diminta tentukan permintaan persediaan dan kapasitas gudang Pak Freddy setelah 1 tahun atau 12 bulan dan gambarkan simulasinya. Nah, di sini inisialnya adalah 1.500 kan. Itu untuk gudangnya, kapasitas gudangnya. Kemudian persediaannya setiap bulannya itu 1.200 dan permintaannya itu 1.000. Oleh karena itu di sini 1.700 gudang untuk keadaan yang ada di gudang atau kapasitasnya itu 1.700. Kenapa? Karena ketika gudangnya itu berkapasitas 1.500 ditambahkan persediaan lagi 1.200. Jadi barangnya ada berapa? 2.700. Kemudian ada permintaan dikurangi 1.000. Jadi sisanya adalah 1.700 yang ada di gudang tersebut. Begitu juga sampai ke bawahnya ya. Jadi 1.700 ditambah 1.200 terlebih dahulu, baru dikurangi permintaan sebesar 1.000. Nah, ini gudangnya yang dibutuhkan adalah 1.900. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hingga bulan November ataupun 1 tahun karena ini dimulai tadi dimulai dari 1 sampai 12 ya. Jadi ini mulainya ternyata dari 0. Harusnya tadi di run space itu 1 sampai 13 biar kita sampai ke bulan Desember. Nah,
untuk sampai ke bulan November ini kapasitas gudang Pak Freddy itu harusnya sudah 3.700. Bahkan di bulan pertama saja itu sudah mencapai 1.700, sudah tidak bisa menampung barang yang lebih banyak lagi, seperti itu. Karena seperti yang di soal sudah disampaikan, gudang Pak Freddy itu hanya memuat sebesar 1.500 barang saja, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah simulasi yang pertama, simulasi sederhana untuk menampilkan ataupun untuk menjelaskan dan memodelkan ketika kita mempunyai bisnis barang, misalnya kita bisa mengetahui persediaan, kemudian kapasitas gudang kita, dan ketika permintaan itu bernilai atau per bulannya diminta 1.000, seperti itu. Dan ini masih bersifat konsisten ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa hubungi saya melalui email. Nanti email akan saya tempatkan pada kolom deskripsi. Kemudian jika membutuhkan PDF-nya juga bisa klik link yang ada di deskripsi, seperti itu. Terima kasih. Demikian praktikum teknik simulasi data mining pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.